di perairan lepas Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Laut Natuna, berdirilah Pulau Lemukutan. Lautnya bukan sekedar sumber mata pencaharian, melainkan ruang budaya tempat tradisi bahari dirawat. Di sini, bagan struktur tradisional pemanggil ikan menjadi pendar cahaya di tengah laut, berpadu mesra dengan bintang di langit. Namun, keindahan ini berkejaran dengan tantangan alam dan dinamika zaman. Satihing kita kebagan ni dia pas tekan besar gelombang ya. Akankah struktur pemanggil hasil laut ini tetap bertahan atau perlahan memudar di telan waktu? Inilah kisah Bagan dan Bintang. Pulau Lemukutan bukan sekedar hamparan pasir dan laut. Ia adalah sebuah ruang kehidupan, tempat masyarakat pesisir membangun sendi ekonomi melalui aktivitas bahari yang diwariskan turun-temurun. Memang dari zaman leluhur dari disebut Pulau Lemukutan. Udah pasti jelas ada ya. Oleh karena satu kabupaten dulunya gitu. Kabupaten Sambas dengan Pulau Lemukutan, ya punya kabupaten di sini juga Pulau Lemukutan. Masih ada kaitan. Oleh karena datu zaman apa ya? Zaman berapa kali berturut deh. Sejarahnya masih ada peninggalannya di Pulau Lemukutan. Sebagai meriam nih kan nih. Meriam yang ada di Pulau Lemukutan itu kan ya asalnya dari Kabupaten Sambas, dari keraton. Di situ jadi disebutannya kampung nelayan. Mayoritas orangnya nelayan lah banyaknya. Ada juga yang perkebunan dari kebun cengkeh, pale. Tapi yang banyaknya memang nelayan lah mayoritasnya. Kehidupan di Lemukutan berjalan selaras dengan irama ombak. Anak-anak tumbuh di lingkungan pesisir. Kaum perempuan mendukung roda ekonomi rumah tangga. Sementara para pria bersiap melaut demi menafkahi keluarga. Situ yang jadi banyak nelayan bagan. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang bagan ya tetap dikokohkan. Tiap kampung itu banyak juga yang hati-hati punya bagan gitu. Kalau sejarah dari bagan sih, kalau bagan tuh zaman dulu kan ya semuanya bagan tancap ya. Manual seluruhnya tancap sampai kita lukine nggak ada terapung. Saya aja udah kerja bagan dari 70-an kerja bagan. Udah mulai ngikut lagi belum kuat. Saya lahiran 62. Bagan telah melaut sejak puluhan tahun silam. Dirakit dari kayu lokal, ia kokoh berdiri di atas air, memanfaatkan pendar cahaya lampu untuk memikat kawasan ikan teri. Ya, asal mulai Bagan tuh memang Bugis yang punya. Termasuk saya pun orang Bugis. Profesi saya sukanya di laut karena orang Bugis itu kan ya suka merantau. Oleh karena di era Bugis, daerah Sulawesi, tidak ada ki Bagan tuh. Dia gunakan kapal. Asal mulanya tancap, oke udah ubah pakai blong, udah blong. Dan dia pakai kapal. Tradisi menangkap ikan ini terus diwariskan, melekat menjadi bagian erat dari identitas pesisir Lemukutan. Zaman bapak-bapak saya pun udah ada punya bagan gitu ya. Tapi lain bagannya gitu dulu kan hati orang menggunakan pakai bagan nibung. Banyaknya pakai bagan tancap lah bahasa kami situ. Bahannya dari nibung. Oleh karena ya berhubung kaya nibungnya payah dari paluh payah dari kubu payah tempat terapung derakit. Gitu.
Di Lemukutan, dikenal dua jenis bagan yang kerap digunakan nelayan. Ada bagan tancap yang berdiri permanen menggunakan batang kayu nibung sebagai pondasi utamanya di dasar laut. Dan ada bagan apung yang memanfaatkan bambu serta material kayu ringan yang lebih mudah didapat agar bisa dipindahkan sesuai pergerakan ikan. Proses pembangunannya menuntut keahlian teknis dan kerja keras. Sebuah rutinitas usaha yang murni digerakkan demi keberlangsungan ekonomi. Perbedaan dari bagan pelampung dengan bagan tancap ya. Yang pertama bagan tancap tuh kadang hari itu kita munjam ya nasib dan baik, kena angin ribut kuat, malamnya kadang udah rubuh. Tapi mun bagan terapung tuh gaya dibuat langsung dilabuh, dia nganyut pun dan rubuh, kadang dan rubuh. Sedampar habis kita gunakan lagi gaya. Mun bagan tancap tuh gaya rubuh, ya banyak rajeng lah, nancabut lagi kadang bertahan banyak ngurusnya gaya. Bagan tancap tuh menggunakan tenaga ramai orang buatnya. Tapi mun bagan terapung hanya cukup orang dua pun dah bisa ya. Kadang ada yang satu orang pun bisa jadi ya. Nah itu ya itu kan dia diselingi juga dengan barang barang yang bekas lama ya dipakai. Itu aja saya proses tuh ya hampir 10-an juga habisnya. Tapi kalau kita merakit dari nol sebuah beli semuanya 20 sih mungkin lebih mau. Saya yang lalu 2 tahun lebih baru rubuh. Nah, baru rubuh ya. Nah, itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putri Santubuh sejinjang Di atas pelataran bagan, malam dilewati dengan kesabaran. Cahaya lampu buatan bekerja memikat kawasan hasil laut di kedalaman. Kalau hasil bagan tuh memang dapat disi nyan. Si nyan gitu ya. Tapi kalau nak ada hasil satu malam mungkin tuh beli dengan motor. Satu malam ya. Wow. Gile lah dengan hasilnya memuaskan lah. Saat jaring perlahan terangkat, laut menampakkan kemurahannya. Hasil tangkapan bagan tidak hanya terpaku pada riuh kelap-kelip ikan teri. Bersamanya hadir pula ikan tamban
sotong, serta beragam ikan kecil lainnya. Ragam berkah malam ini menjadi sumber pendapatan yang akan menggerakkan nadi perekonomian di darat. Perjalanan hasil laut tidak berhenti di tengah samudra. Begitu fajar menyingsing, kesibukan berpindah ke daratan. Pengolahan ikan teri segera dimulai dengan proses pembersihan dan perebusan singkat menggunakan garam demi menjaga kualitas kesegarannya. Harusnya setelah kita dapat 1 jam 2 jam langsung rapikan. Bawa kita masukkan dalam waga, kita hidupkan api ya, langsung kita masukkan kawah, kita rebus. Setelah matang, teri-teri ini dihamparkan di atas rak bambu, mengandalkan panas matahari pulau untuk pengeringan sempurna. Proses teliti inilah yang mengubah hasil tangkapan mentah menjadi komoditas unggulan bernilai jual tinggi. Nyamurnya tetap pagi hari, menggunakan matahari tadi. Nah, jadi mungkin kita dapat pagi, sekitar sebuah lah, ibaratnya jam 2, jam 3, sampai ke pagi ya, mau kita sekalian langsung balik. Memang ada yang tidak sebagian yang tidak tertarik ke bagan gitu. Yang tertarik ke bagan ada maunya tahan di luar kayak benernya. Ada yang ditawin, ada yang dicampaki dompeng, cuma cari gitu. Tidak jauh sebenarnya. Sekitar 70% adalah kita kira-kira gitu. Yang lanjut masih usaha gitu deh. Tantangan tidak lagi sekedar datang dari minat generasi penerus yang mulai berkurang karena beralih ke bidang usaha lain. Nelayan kini dihadapkan pada kelangkaan bahan baku, seperti kayu nibung yang kian sulit diperoleh untuk membangun pondasi bagan tancap. Cuman saat itu kan nibungnya agak payah, dah mahal juga. Dari kayu-kayu yang kayak gitu nih, yang dibeli itu aja segitu aja ada 2 juta lebih ya. Bukan hanya kayunya dibeli ya. Kayu di atas gunung, upah orang tuh menurunkannya kayak. Ditambah lagi, kondisi cuaca dan arus ombak yang tidak menentu kerap mengubah pola migrasi ikan, memicu ketidakpastian pada volume hasil tangkapan. Sebuah dinamika berat yang menguji ketahanan usaha bahari ini. Ada pengaruh musim kalau kuat air merah, dia merah banyak nggak masang api karena arusnya terlalu kencang. Yang paling kuat kami takut kami air dari Sambasnya. Yang paling kuat banyak ngambil lah karena menaik dari Sambas. Dari kita sini. Kita curah hujan kuat. Curah hujan kuat jadi kayak air sungai kayak Sungai Kapuas dia meluap ke lautan. Air lah yang digelarkan air merah. Biasa dari Pontianak, biasa dari Sambas. Kalau air merah teh arusnya kuat. Kuat arusnya ya. Kadang-kadang kalau bagan tancap bisa roboh. Memang kendalanya ombak lah. Memang kendala kalau gitu dah gelombang besar mana juga kita nanti bagan ya ngail pun dan bisa. Menghadapi segala keterbatasan, masyarakat nelayan Lemukutan memilih untuk terus melangkah. Rasa gotong royong dalam merawat bagan tetap dipelihara. Jadi kami inisiatif seorang menggunakan pakai bagan, pakai terapung. Rangkaiannya ya pasti menggunakan masih pakai kayu. Ada yang beli di seberang, ada yang menggunakan kayu dari lokal Pulau Lemukutan tuh. Iya. Ya namanya kalau ikan menurun be, ya tetap kita jual. Dan juga macam nak kita makan,
nak naik ke, nak nurun ke, tetap kita usahakan kan. Saling menolong lah kita. Kalau seandainya macam kami lahir tetangga kami banyak dapat seandainya 40 keranjang, 20 keranjang, biasanya tetangga pun nolong kita. Sebelum tali jangkar dilepas, untayan harapan dan doa selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon keselamatan selama di laut, serta rezeki hasil tangkapan yang berkah bagi keluarga di daratan. Ya kita masih ada upaya masih fokus lagi nelayan sampai berlanjut kan dia sampai kita turun menurun maksudnya mudah-mudahannya kayak Lautan itu kan ya masih selagi dengan rezeki masih mampu kita yakinkan aja gitu, sampai kena cucu gitu. Lemukutan akan selalu kembali pada takdir sejatinya. Kisah ini akan terus dirajut antara Bagan yang setia menyalakan asa di kedalaman dan Bintang yang tak pernah lelah dari kejauhan. Pulau Lemukutan mengajarkan kita tentang keteguhan usaha di tengah dinamika perubahan. Di sini, Bagan bukan sekedar alat penangkap ikan, melainkan ruang kerja bersama yang merekatkan hubungan antar warga. Selama semangat gotong royong itu terjaga, harapan akan masa depan bahari pulau ini tidak akan pernah padam. Sebab menjaga warisan budaya bukan sekedar merawat masa lalu, melainkan keberanian menjaga cahaya tradisi agar tetap hidup di masa depan. Bagan dan Bintang, dua cahaya yang saling melengkapi. Satu berpijar di kedalaman laut, satu setia berjaga di sunyian langit. Keduanya menuntun keseimbangan hidup manusia. Tanpa Bintang, malam kehilangan arah. Tanpa Bagan, tradisi kehilangan cahaya. Di perairan ini, Bagan dan Bintang berjanji untuk tidak saling meninggalkan.